Pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT di bidang pengajaran oleh dosen Dr. Hewan Ignatius Juniarto, Sarjana Keperawatan, Magister Manajemen Rumah Sakit dengan NUPTK 2958 7406 4113 0122 dari Prodi Keperawatan Program Diploma 3 Stikes Wirahusada Yogyakarta. Pada Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, saya tertarik dan termotivasi untuk mengajar mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, Ilmu Biomedik Dasar, Patofisiologi, dan Keperawatan Medikal Bedah. Sejak menjadi dosen tahun 2010, saya mulai mengajar mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan di tahun 2018 setelah saya lulus Magister Manajemen Rumah Sakit. Di dalam video ini saya akan tampilkan pengajaran saya di mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan karena ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang penting bagi perawat, yaitu menjadi seorang pemimpin sekaligus manajer. Memimpin baik untuk dirinya sendiri, memimpin rekan-rekan kerjanya, memimpin kepada pasien untuk menjadi lebih cepat sembuh, dan juga sekaligus manajer untuk mengelola proses keperawatan. Berikut sekilas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, mulai dari RTS, Sistem Penilaian, materi, daftar pustaka, dan penugasan. Nanti untuk penyampaiannya saya akan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Identitas mata kuliah, nama mata kuliahnya adalah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Kode mata kuliahnya KEP.D.3 Romawi 07, bobot SKS 2 SKS, 1 teori dan 1 praktikum. Penempatan di semester 3 dan sifat mata kuliah ini adalah wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan proses manajemen keperawatan, konsep model praktek keperawatan profesional, konsep supervisi, timbang terima dan pendelegasian, konsep kepemimpinan, manajemen konflik, konsep kolaborasi dan negosiasi, serta konsep penjaminan mutu. Fokus mata kuliah ini pada penggunaan keterampilan manajemen dan kepemimpinan pada asuhan klien secara menyeluruh melalui manajemen pelayanan keperawatan dan memprakarsai perubahan yang efektif dalam sistem asuhan keperawatan CPL 05. Berikut adalah CPMK-nya dan berikut adalah capaian pembelajaran lulusan secara pengetahuan. Dan ini adalah untuk capaian pembelajaran lulusan secara keterampilan umum atau CPKU dan keterampilan khusus atau CPKK. Kemudian untuk CPL secara sikap dan untuk sisi pembelajaran kepemimpinan dan manajemen keperawatan, ini tadi terdiri atas 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jumlah pembelajaran secara teori ada 7 kali tatap muka. Kemudian praktikum 1 SKS nanti ada 16 kali tatap muka, 11 kali tatap muka langsung, 1 kali mahasiswa belajar mandiri, dan 1 kali ujian OSCE. Untuk materi pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, ada 7, yaitu yang pertama adalah konsep dasar manajemen, yang kedua kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, ketiga perencanaan manajemen keperawatan, keempat pengorganisasian manajemen keperawatan, kelima ketenagaan dalam manajemen asuhan keperawatan, 6 pengarahan, 7 pengawasan atau supervisi. Berikut adalah keterampilan praktikum mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Ada 14 keterampilan nanti yang akan diberikan kepada mahasiswa. Dari poin nomor 1 sampai nomor 5 nanti yang mengampu adalah saya. Dan 6 dan 7 adalah rekan saya, Andri Purwandari. Kemudian nomor 8, 9, 10, dan 12 diampu oleh saya. Kemudian untuk sistem penilaian,
Ini nanti karena satu SKS, satu praktikum, maka nilai teori 45%, dan nilai praktikum 45%, dan ada nilai soft skill atau berdasarkan adaptif dan inovatif. Nanti ada matriksnya tersendiri. Kemudian ujian teori, nilai teori terdiri atas ujian sumatif 80% dan penugasan 20%. Penugasan berupa mencari literatur dan membuat laporan berdasar kasus yang ada, atau bisa juga nanti dibuat oleh dosen kasusnya, meliputi pengertian ketenagaan manajemen keperawatan, tujuan ketenagaan, jenis-jenis metode penugasan dalam ruang perawatan, yaitu metode fungsional, metode tim, metode kasus, metode primer, metode moduler primer, sistem klasifikasi pasien. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Dan berikut akan saya sampaikan video pembelajaran tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Masih. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mata kuliah manajemen keperawatan. Ini adalah pertemuan yang kelima. Ya, pertemuan kelima. Kita nanti akan bersama-sama mempelajari tentang kebutuhan tenaga kesehatan yang direncanakan, kemudian pengorganisasian, ya. Maka kita akan bersama-sama mempelajari bahwa di sebuah rumah sakit tentunya membutuhkan tenaga kesehatan karena kita perawat, maka kita akan menghitung tentang kebutuhan tenaga perawatan. Tujuan dari pembelajaran ini nanti ada 5. Yang pertama adalah mengetahui tentang konsep kebutuhan tenaga kesehatan. Oke, lebih jelas ya. Oke, yang pertama adalah mengetahui tentang konsep. Konsep itu adalah suatu teorinya atau dasarnya. Terus kemudian metode pemberian asuhan keperawatan seperti apa. Jadi nanti asuhan keperawatan seperti apa akan mempengaruhi jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan. Kemudian cara mengidentifikasi jenis dan jumlah asuhan keperawatan. Jadi akan berbeda apakah ini asuhan keperawatan pada bangsa internis atau mungkin pada gawat darurat, maternitas, anak, tentunya akan berbeda asuhan keperawatannya. Dan itu akan mempengaruhi juga tentang jumlah tenaga perawat ya. Kemudian menentukan kategori tenaga perawat, apakah nanti ada asisten nurse-nya, pembentukan tentang cara-caranya, apakah nanti primary nurse dan lain-lainnya begitu. Kemudian memprediksi jumlah dari setiap kategori tenaga keperawatan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebuah rumah sakit tentunya mempunyai kualifikasi, ya kemampuan. Makanya ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, bahkan tipe E ada ya. Maka itu nanti akan mempengaruhi terhadap jumlah dan jenis tenaga, sehingga akan mempengaruhi terhadap unit kerjanya, kemudian tenaga yang efektif berapa. Nah, ini perawat yang profesional dan non profesional. Jadi non profesional itu maksudnya yang suka membawa pasien ke ruang operasi, ke hemodialisa, administrasi juga ya. Maka disesuaikan dengan beban kerja, dan itu nanti akan mempengaruhi tentang asuhan keperawatan secara komprehensif dan profesional, ya. Oke, lanjut. Nah, tenaga perawat ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, gitu ya. Yang pertama kegiatannya, yang bukan keperawatan, karena tugas kita nanti perawat tidak hanya memberikan kepada pasien, tetapi juga menyiapkan obatnya, begitu ya, memplanningkan tentang rencana keperawatan selanjutnya, kemudian juga memberikan discharge planning, gitu, administrasi juga buat asuhan keperawatan, dokumentasi, ya. Kemudian mengidentifikasi tenaga perawatan yang non efektif, kondisi kerjanya, apakah itu nanti ada sistem reward, penghargaan bagi yang berprestasi. Kemudian nanti tentunya juga beban kerjanya semakin banyak, beban kerjanya semakin akan berat. Misalkan dalam satu ruangan ada sampai 40 sampai 50
tempat tidur tentunya akan berbeda dengan yang hanya 30 sampai 25, dan juga jumlah perawat yang ada. Kemudian kualifikasinya, ya apakah dia sudah primary nurse, apakah dia assistant nurse, itu juga akan mempengaruhi tentang tenaga perawat yang ada. Yang direncanakan seperti apa? Oke. Salah satu yang mempengaruhi bahwa jumlah perawat adalah dari pasiennya. Pasiennya itu tergantung atau tidak. Maka nanti kita belajar namanya yang sudah kita pelajari, yaitu ketergantungan pasien. Menurut Douglas, ini ketergantungan pasien dibagi menjadi 3, yaitu ketergantungan pasien yang minimal atau minimal care, kemudian yang parsial atau intermediate care, kemudian yang perawatan total atau total care. Ada 3. Kalau kita lihat dari jamnya, ini 2 kalinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, urut ya. Kayak orang kecil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gampang ya. Jadi itu ya dibutuhkannya seperti itu. Lantas bagaimana klasifikasinya dikatakan minimal care? Kalau dia bisa sendiri, semua aktivitas dirinya, berpakaian, mandi, makan, minum sendiri. Ambulasi artinya dia pergerakan, diawasi, tidak perlu diikutin gitu ya. Kemudian tanda-tanda vital dilakukan setiap shift, jadi 8 jam sekali. Pengobatannya minimal, artinya dia hanya mendapatkan 1 atau 2 macam obat. Kalau parsial, yang intermediate, dia sudah mulai dibantu, mungkin berpakaiannya, mungkin minum makannya disuap gitu ya. Kemudian observasi tanda-tanda vitalnya 4 jam, kalau tadi 8 jam, jadi hanya separuhnya 4 jam. Ambulasi dibantu, pengobatan lebih dari 1. Terpasang juga yang namanya prosedur invasif, polikateter, tahu ya, yang untuk kateter di bawah itu. Ya, kemudian cairannya dicatat, terpasang infus juga. Tuh. Yang membedakan di sini 4 jam, kemudian ada terpasang prosedur invasif. Kemudian kalau yang total tentu lebih parah daripada yang tadi. Semua kebutuhan dibantu, kemudian posisinya diatur. Kalau tadi 4 jam yang parsial, yang ini 2 jam. Kemudian makan melalui NGT yang selang makan itu ya. Kemudian terapi intravena, ada pemasangan infus, ada suction karena dia menyelendir, dan bisa atau disorientasi. Ini menurut Douglas. Nanti masih ada yang menurut Orem, ada juga yang menurut Kemenkes, ada juga ya. Nah ini kalau menurut Douglas, kalau pasiennya 1, kalau pagi hari maka butuh 0,17 perawat. Bayangnya kita dibagi 0,17, bukan 1 ya, bukan 1. Ini 0,17 saja. Kalau sore lebih sedikit, kebutuhannya hanya 0,14 perawat. Kalau malam 0,07. Ini kalau pasiennya minimalis care. Kalau parsial, 1 pasien butuh 0,27 perawat, ya. Hingga sore lebih sedikit, malam seperti itu. Kalau total tentunya lebih banyak perawat yang dibutuhkan, 0,36, sepertiganya dari kita. Gitu ya. Jadi kalau pasiennya 3, berarti kurang lebih butuh 1 perawat di bagian total di situ, yang total care. Bingung dengan 0,-nya? Enggak ya? Jadi menyatakan diri kita kalau 1 berarti kita butuh 1 orang perawat. Gitu. Jadi kalau 3 orang dengan total care, maka butuh 1 orang perawat. Pada pagi hari, kalau sore 0,9, 0,6. Oke. Kemudian ada perhitungan yang lain. Ya, kita akan mulai mencoba menghitung ya. Ini cara menghitungnya tentunya tadi yang berdasarkan tingkat ketergantungan, apakah minimal, apakah parsial, ataukah total. Kemudian rata-rata pasien per hari, 1 hari itu dalam bangsal itu ada berapa pasien sih yang datang? Kita rata dalam tentunya 3 atau 4 bulan yang lalu. Kalau bisa 1 tahun akan lebih baik, akan lebih tepat. Kemudian jam perawat yang diperlukan per hari per pasien tadi, ya, yang nanti kita lihat di sini. Jadi kalau orang penyakit dalam butuh 3,5 jam per pasien per hari. Orang dengan pasien bedah butuh 4 jam ya per pasien per hari. Pasien dengan gawat butuh 10 jam
per pasien per hari. Pasien anak butuh 4,5 jam per pasien per hari, pasien bidan dan 2,5 jam. Ini berdasarkan dari penelitian dari luar, ya. Gitu. Kemudian jam perawatan yang diperlukan per ruangan tadi, jam kerja efektif adalah sehari 7 jam. Artinya 8 jam kan kita dibagi 3 shift, tetapi efektif kita 7 jam karena yang lainnya untuk mempersiapkan dan juga yang untuk tugas non perawatan. Ini contohnya adalah menurut Debkes, ya. Kalau dalam satu hari pasien rata-ratanya 10 yang penyakit dalam, 8 yang penyakit bedah, yang pasien bedah pos operasi maksudnya, ya. Yang gawat 1, pasien anak 3, pasien bedah 1. Misalkan dalam satu klinik seperti itu pasien rawat inap. Maka jumlah jam perawatan dalam hari itu dibutuhkan waktu 35 jam untuk pasien penyakit dalam, pasien bedah 32 jam, gawat 10 jam, dan seterusnya. Sehingga total kita butuh waktu 93 jam. Jadi berapa butuhnya perawat? Ini rumusnya. Jumlah jam perawatan 93 dibagi jumlah kerja efektif tadi berapa? 7 jam. Tadi butuh kurang lebih 13 perawat. Situ. Lanjut. Nah, tetapi kan kita ada liburnya nih, ya kan, nggak mungkin nggak libur. Kita juga cuti juga, maka ada rumusnya juga. Jumlah minggu berapa? Setahun 52. Cutinya 12 hari, hari besar 14. Jadi total sekitar 78 hari. 78 hari dibagi dengan jumlah hari kerja efektif, kan 1 tahun itu 350. 65 ya. 65 dikurangi 78 itu dari 286 dikalikan tadi yang sudah dihitung perawatnya 13. Jadi fotonya 78 per 286 kali 13 berarti 3,5 orang kurang lebih, ya. Kemudian ternyata kita juga mengerjakan tugas-tugas yang di luar keperawatan, membuat rincian pasien pulang, kebersihan ruangan, dan alat makan pasien, menyiapkan obat, mengoplos dan lain-lain, gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 25%. Maka tadi jumlah tenaga perawatan yang tadi yang 13 ditambah 3,5 tadi dikalikan 25%, 25 per 100 berarti butuh 4,1 orang. Maka total tadi yang pertama tadi adalah 13 ditambahkan dengan 3,5 16,5, ya. 16,5 ditambah 4,1 berarti 20,6 dibutuhkan menjadi 21. Kalau cepat pas, ya. Oke, itu sudah. Lanjut, yuk kita latihan. Ini misalkan dalam satu klinik ada pasien dengan yang ke dalam 15, pasien bedah 3, pasien gawat 1, pasien 5, dan 3. Ini sudah ada hasil kasih cluenya, jatuhnya dibutuhkan sekian, jadi tinggal mengalihkan. Tetapi rumus yang tadi, yang A, B, C tadi ditambahkan. Coba ayo sekarang dikerjakan semuanya. Mau mencoba untuk menjawab? Boleh? Oke. Siapa namanya? Angel, ya? Angel, ya. Oke, pilih di sini Angel. Ya, ini soal yang tadi kita tanyakan, ya. Pasien ada 10, 3, 1, 5, 3. Yang lainnya mengerjakan kan? Iya. Ya, betul. Di stop aja dulu. Di jumlah dulu, yang dari A berapa? Disebutkan di tulis. Yang A berapa? 17,79 ditambah ya 4,85 ditambah 5,66. Ini berapa? 28, oke, good. Ya, semuanya betul kayak gitu jawabannya? Betul. Good. Yang ini bukan jumlah perawat, bukan jumlah kerja pasien, tetapi jumlah kerja per shift, ya. Per shift dalam satu hari itu, ya.
jumlah kerja efektif per satu hari. Oke, kita coba lihat. Ini kuncinya Pak Jun. 124,5 dibagi 7 lebih 117,9. Bagus, betul. Kemudian yang kedua adalah 5 itu hari libur. 52 12 tambah 14 kali 17,9 lebih 4,85. Bagus. Kemudian yang 3 5,66 betul, total 28,3. Oke, bagus. Luar biasa. Kan mengakhiri untuk teman kita kali ini. Tadi sudah sampai di tentang tenaga perawatan, sudah sampai dengan berbagai fasilitas kesehatan. Mungkin sebelum Pak Jun tutup ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, ya Listi, silakan. Listi betul ya? Iya, Pak. Tujuan dari perhitungan jumlah perawat itu untuk apa sih, Pak? Oke, tujuan dari perhitungan jumlah tenaga perawat. Oke, ada yang mau bisa bantu jawab? Belum ya? Oke, jadi kita disebutkan di depan tadi bahwa kita menentukan tenaga perawat itu tentunya mempunyai tugas supaya semua kebutuhan pasien ini bisa dicapai, gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa menentukan, kita tuh mau menentukan jumlah keperawatan seperti apa, kemudian mengatur si tenaga perawat ini ada di A atau di B, dan tujuan akhirnya adalah tentunya supaya kesembuhan pasien itu lebih cepat tercapai, ya lebih maksimal, lebih optimal. Begitu? Ya, Pak. Ya. Yuk, mungkin ada yang mau tanya lagi? Oke, siapa? Julius, ya Julius, oke. Untuk menentukan jumlah tenaga perawat apakah semuanya sama? Misalkan dalam ruangan UGD operasi sama Gimana? Apakah penentuan tenaga perawat semuanya sama di misalkan dalam ruangan di beberapa tipe bangsal atau pelayanan kesehatan yang bisa diikuti anak. Oke, pertanyaan yang bagus banget, terima kasih ya. Ya, jadi untuk penentuan ini selain ketergantungan pasien tadi, ya ada juga nanti yang akan berdasarkan dari masing-masing bangsal atau unit atau departemen, gitu ya. Ini misalkan kita di kamar operasi, maka nanti akan dipengaruhi oleh jumlah dan jenis operasinya, jumlah kamar operasinya, pemakaian kamar operasi yang diprediksi 6 jam per hari pada hari kerja. Terus kemudian tugas perawat di kamar operasi, apakah dia sebagai instrumentator, apakah dia sebagai perawat sirkulasi, gitu ya. Nanti juga ketergantungan pasien, dia bukan berdasarkan yang tadi, tetapi kalau operasi besar 5 jam. Kemudian operasi sedang 2 jam, operasi kecil 1 jam. Nanti hampir mirip sama. Jumlah jam per hari, kemudian jumlah operasi, kemudian jumlah perawat dalam tim dibagi dengan jumlah jam kerja efektif per hari. Kemudian ada beda lagi. Ini ada contoh kasus. Ya tadi nanti kita bahas bersama-sama ya. Kita kerjakan. Kemudian misalkan di ruang recovery berbeda lagi. Yang bagian penerimaan 15 menit, di ruang recovery 1 jam. Ya, ini contohnya. Kemudian di ruang gawat darurat tentunya tergantung dari jumlah jam efektif. Misalkan ini jumlah pasien pada 50, jumlah jam perawatan 4 jam, 7 jam, maka nanti ketemunya sekitar 37 dengan rata-rata pasien pada hari 50. Ya. Ada yang critical care di ICU akan berbeda lagi, di rawat jalan tentunya juga akan berbeda lagi. Tadi sudah mempelajari tentang cara menentukan jumlah tenaga perawatan, yaitu tenaga di bangsal rawat inap, ada di mana? Poliklinik betul, kemudian di mana? Ruang operasi, di unit gawat darurat juga ya. Dan tadi kita sudah memberikan contoh, kemudian sudah dikerjakan, sudah betul jawabannya. Nah, untuk yang berikutnya Pak Jun akan sedikit meresum atau artinya memberikan pertanyaan ya.
Untuk mengevaluasi apakah kalian paham. Dalam rangka staffing atau penentuan jumlah perawat ini, kira-kira langkahnya apa saja yang perlu dilakukan? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Oke, Mas Lalu ya. Oke. Untuk langkah-langkahnya yaitu ada 3. Yang pertama mengidentifikasi jenis dan jumlah asuhan keperawatan. Betul. Ya. Dan yang kedua yaitu menentukan kategori tenaga keperawatan. Dan yang terakhir memprediksi jumlah dari setiap kategori tenaga keperawatan. Ya, oke. Jadi betul itu ya. Iya. Kita bisa identifikasi semuanya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan tentang bagaimana cara mengevaluasi tentang program yang sudah kita lakukan. Materi sudah Pak Junsel ada di kampus, silakan kalian download. Dan kali ini ada pembelajaran, silakan kalian buka HP kalian. Kita akan presentasi melalui kampus di HP kalian. Ya, Pak. Jadi ya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Baik, Pak.